Hosana, Hosana, Hosana. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Apa kabar? Berkah dalam. Anda saksikan suami istri berhadapan. Tadi yang menjadi semar Anda tahu tuh seorang Romo Sabto. Beliau tuh lebih bijaksana daripada saya, tapi kurang beruntung. Beliau baru menarik kalau di make up. Saya tidak perlu di make up, tetap menarik, saudara-saudara. Pak Sabto. Bapak Ibu, hari ini kita bersama-sama bercerita tentang cinta, cucian, dan cicilan. Jadi kalau saya tanya, siapa yang duduknya berpasangan? Angkat tangan. Oke, kita mainkan sedikit ya. Kita main sedikit. Saya ingin tanya, ya, yang berpasangan angkat tangan begini. Nanti kalau saya kasih pertanyaan, kalau itu adalah saya. Tapi kalau itu adalah dia, tunjuk istrinya. Oke. Sekarang katakan suami istri. Nanti lihat siapa yang di rumah paling cepat tidur. Ada dua-duanya lah. Mungkin kalau suami istri dua-duanya angkat, Bapak Ibu satpam ya kerjanya. Oke, angkat tangan lagi. Coba cek lagi. Kalau Anda berkata bahwa Anda adalah ya saya, yang angkat tangan. Mungkin ditunjuk oleh istri, nggak apa-apa ya. Siapa yang di rumah banyak menghabiskan waktu di HP? Bagus. Cek lagi. Siapa yang di rumah banyak tidak bijaksana? Siapa yang di rumah paling sering ngajak berdoa? Jengkelin teman saya. Karena ada ketidakjujuran, pertanyaan lagi. Siapa yang di rumah tadi kan mengajak berdoa? Siapa yang di rumah sering mengajak berdosa? Baik, saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana sebuah keluarga cinta seringkali terkikis. Seringkali cinta itu begitu berat dipertahankan pada saat ada tugas-tugas kehidupan yang harus saya hadapi. Istri punya tugas hari-hari untuk bekerja, dan suami bertugas apa? Bekerja. Maka keluarga itu workshop, seperti workshop. Laki-laki work, istri shop. Setuju ibu-ibu? Saya lebih baik setuju dengan ibu-ibu, lebih aman. Karena kalau saya damai dengan ibu-ibu, pastoran sejahtera. Jarang bapak-bapak datang promo. Makanan promo, gak pernah. Bapak-bapak datang, oh promo. Dia kabarin promo.
di dalam hidup perkawinan, sekali lagi ada dua peran yang harus dimainkan. Satu sisi ekonomi keluarga harus jalan, di sisi lain anak-anak pun butuh perhatian, istriku pun butuh perhatian. Saya sering mengingatkan bahwa dalam keluarga, lihat, suami kerja, apalagi kalau dua-duanya bekerja. Suami pergi dari rumah semangat karena baterainya masih full. Istri pergi kerja dari rumah semangat, baterainya masih full. Anak-anak pun sekolah, baterainya masih full. Pulang ke rumah lowbat. Tidak salah kalau di rumah konslet. Hal kecil pun bisa menjadi masalah. Menjadi masalah. Suami tiba-tiba pulang, wangi, parfum. Kamu wangi ya? Harus memeluk siapa? Sudah pasti pikirannya kemana-mana. Padahal dia tidak tahu bahwa kalau di mall itu kan selalu ada SPD yang semprot. Jadi lihat, dalam perkawinan sering terjadi kita karena sudah capek, karena sudah kesel, akhirnya apa? Toleransinya sedikit, salah sedikit aja kepicu jadi masalah besar. Maka mari kita lihat, kalau perkawinan itu orang-orang mungkin itu masuk lalu wajah saya ini saja. Wajah saya sudah biasa mereka. Sudah ada di Bu, kemarin saya berangkat ke Cirebon, udah naik mobil sendiri, uangku ketinggalan, pas-pasan. Lah saya kan lapar toh, masuk rest area ke restoran Padang, hanya makan apa? Saya karena tiket cuma 25.000, nasinya 5. Terima kasih. Tapi lupa, udah cukup. Hemat ya Pak, pas-pasan. Makanlah saya nasi Padang itu pelan-pelan, penuh kenikmatan dan penghayatan. Pas hampir selesai, tiba-tiba ada satu keluarga jalan begitu saja di depan saya. Ibunya tuh ngeliatin saya beberapa kali. Lalu setelah saya makan, ibunya kasih, maaf, promo Eko ya? Itu bisa foto loh. Bisa. Lalu saya foto. Setelah foto selesai, mereka mari Romo terima kasih ke keluarga, makanlah di pojok. Saya selesai cuci tangan, lalu saya pakaikan, Bu monggo, mari Romo. Ya, saya kasih. Bu berapa? Sudah dibayar. Karena siapa? Karena ibu itu tahu ibu saya pesan. Maka kemarin saya ke restoran Padang, senyum-senyum, ada yang kenal nggak ya? Saya pesan banyaknya, tidak ada orang Katolik, semuanya Muslim yang ada di pos restoran Padang itu. Ya bayar dewe. Bapak Ibu, lihat, kalau perkawinan begitu berat, kalau perkawinan sudah tidak ada matchingnya. Tadi kan saya lihat, siapa istrinya Bagong itu? Limbok ngomong telinga, Bagong ngomong kuping. Pokoknya hal kecil pun tadi bisa diributkan. Banyak setelah perkawinan kita mencari kesalahan pasangan, bukan kebaikan pasangan. Dibuat-buat, bahkan kita pun ngomong selalu menyakitkan hati pasangan, selalu dihina. Saya pernah di sebuah tempat resepsi, ketemu seorang bapak, Pak, dengan siapa? Dengan ibu Romo. Mana? Tuh. Yang mana Pak? Itu yang dekat tiang, kayak tiang juga gendut banget. Lalu ibunya melihat kepada kita, terus bapaknya, hei Romo,
sampai kita tunggu 5 menit saudara-saudara. Karena susahnya dia menyelip antar orang-orang. Dan setelah sampai kita foto. Dan Anda tahu ibu-ibu toh, setelah foto pasti dilihat hasilnya. Siapa yang akan dia lihat pertama-tama? Dirinya sendiri. Dan ibu itu berkata, orang-orang itu rame. Saya dengan bapaknya. Kedua kali, apa yang terjadi? Ibu-ibu itu lihat, kurang pas. Bapaknya udah emosi, lalu saya pegang, sabar. Istri suaminya berkata, Pak, Romo baru sekarang, saya sampai mati. Lalu saya berkata, salam Maria. Lalu kita akhirnya foto dan ibu itu puas. Yes, iki sing ape. Terus bapaknya ngomong, ukurannya ape ki opo? Aku langsung. Ya Allah. Lalu bapaknya itu lihat foto, Romone blur mah, ora apa-apa. Lalu setelah saya tinggalkan suami istri itu dan berkata kepada suami, Pak, rasa no. Saudaraku, tragisnya dalam sebuah perkawinan, kita begitu mudah untuk mengungkapkan ketidakpuasan. Kita begitu mudah untuk mengungkapkan kejengkelan pada pasangan kita. Tetapi kita sulit sekali untuk apa? Mengakui, memuji pasangan kita. Nanti kita lihat. Maka apa yang terjadi? Perkawinan itu sudah tidak bahagia lagi. Maka apa yang harus kita bisa lihat? Perkawinan sudah gersang. Banyak harapan dan keinginan yang tidak terpenuhi. Banyak perasaan negatif, marah yang disimpan terus meledak. Sorry to say, itu tadi yang dramatisasi itu bukan bohongan. Cukup banyak pasangan suami istri yang sudah tidak tahan dengan hidup perkawinan. Dulu bapak ibu yang banyak ngaco itu laki-laki. Ada affair lah, ngawur lah, meninggalkan rumah, laki-laki. Tapi karena emansipasi, yang kebablasan, sekarang banyak wanita yang affair juga. Banyak. Saya kaget. Hampir dari bicara dengan saya itu persentasinya tinggi sekali. Saya sudah affair, saya sudah berhubungan. Walaupun sekarang saya tidak lagi, tapi pernah. Saudaraku, kenapa ini terjadi? Karena apa? Karena walaupun mereka berdua, mereka mengalami kesedihan, loneliness. Sudah tidak didengar lagi oleh suami saya, Romo. Dia mendengarkan saya, dia menasehati saya, dia begitu sayang pada saya. Ibu-ibu, ingat, laki-laki kalau ada maunya diserang terus. Sudah dapat, tinggalkan. Laki-laki. Maka saya, kalau ada pasangan suami istri, lalu mau menikah, si perempuannya, saya tanya, laki-laki kamu nyerang kamu nggak? Enggak, Romo, biasa aja. Tinggalin. Berarti dia tidak sayang pada kamu. Tapi dia baik, tapi tidak bisa untuk menjadi pasangan kamu. Tidak bisa mengungkapkan cinta yang sungguh pada kamu. Karena laki-laki kalau sudah sayang, dia ada maunya, pasti nyerang, pasti nyeruduk. Lihat saja nanti dalam bacaan Injil. Siapa yang meninggalkan orang tuanya di dalam bacaan Injil? Di dalam kitab suci perjanjian lama, laki-laki akan meninggalkan
meninggalkan ayah dan ibunya. Bukan wanita. Yesus pun mengatakan hal yang sama. Laki-laki, artinya apa? Memang akan ada gerakan dari seorang pria di saat dia mau sesuatu. Ya atau ibu-ibu kan tahu dong kalau suami ada maunya sedang baik. Mama, cantik banget mah. Lalu pasti apaan sih? Jadi bagaimana harapan dan keinginan tidak terpenuhi? Anda sebelum menikah punya cita-cita, punya mimpi, punya keinginan. Nanti kalau punya keluarga kayak gini. Coba, berapa persen yang bisa Anda realisasikan? Saya yakin dia di bawah 100%, di bawah 50%, ya tidak? Kalau begitu, apakah perkawinan Anda fail, gagal? Tidak, buktinya sampai sekarang bertahan. Walaupun kelihatan ditahan-tahan. Ya apa? Walaupun ketua CFM, tetap aja ditahan-tahan lah. Jadi lihat di sini, seringkali kita harus apa? Saya selalu ngomong apa? Saya selalu bicara, Anda mungkin selalu ingat. Dalam perkawinan, you have high expectation and you have low preparation. Ekspektasinya terlalu tinggi, lalu kita nggak siap melihat kenyataan. Suami saya Romo, dia pangeran, dia pelindungku. Tiba-tiba baru 2 tahun menikah. Bu, itu pelindungimu? Bukan, saya lindungi dia sekarang. Saya berharap bahwa punya sosok pria yang bisa melindungi. Saya berharap punya sosok istri yang melayani, senyum pagi-pagi. Papa mau kopi manis atau dengan garam? Lalu suami berkata, dengan racun aja mah. Kita ingin istri melayani, saya capek, datang, gak ngerecokin, gak ngomong, gak ngeluh apa-apa. Anda pulang bukan hanya M6 lagi, 16 lagi. Di luar ekspektasi kita. Kita mungkin tidak siap. Tidak hanya itu, di dalam perkawinan pun banyak masalah yang tidak terselesaikan. Banyak konflik yang akhirnya berhenti dengan apa? Diam. Dan mau solve the problem. No. Karena kalau ngomong, lihat aja, suami istri, kalau ngomong ujung-ujungnya berkelahi. Maka saya kalau di dalam retret, saya mengajarkan kepada suami, Pak, kalau Anda emosi, lihat istri Anda terus teriak-teriak, tolong sebelum Anda balas teriak, doakan dulu 3 salam Maria. Lalu bapak itu berkata, ya enggak jadi teriak Romo. Ya betul. Nanti kita lihat sering kali di dalam perkawinan aksi dan reaksi muncul. Dia kayak gitu, gua juga bisa. Dia bisa high the voice, I raise the voice, and I can do it. Apa? Kamu gitu, emangnya saya gak bisa? Dan istri kalau digas, suami langsung, yowes. Saya melihat koleksi di Malaysia. Ada seorang bapak lucu, dia berkata, Kong, dia sudah 60 tahun perkawinan gitu ya. Lalu saya tanya, Kong, karena si ibunya itu cerita kepada saya, Romo, saya bahagia punya suami. Sudah 60 tahun kami perkawinan, masih ikut seminar. Lucu. Lalu saya tanya, apa yang membuat Oma bahagia? Engkau tuh pernah ngomong loh. Pernah ngomong apa? Ma,
kamu jangan mati duluan ya. Kalau kamu mati duluan saya sedih, saya pasti kesepian, saya tidak ada yang melayani saya. Kamu itu istri yang baik banget. Begitu ya. Lalu kan saya penasaran, tanya si engkongnya, namanya Eko kan selalu cek and recheck. Saya deketin Kong. Kata Oma, engkau pernah ngomong engkau akan sedia kalau Oma mati duluan. Betul pastor, betul pastor, betul. Oma itu baik sekali, baik yang ngurusin saya. Terus saya tanya, Kong, pernah nggak punya peristiwa yang paling membahagiakan dalam hidup perkawinan? Ada Romo, ada. Apa yang paling membahagiakan? Waktu Oma pergi ngurus cucunya 3 bulan. Terus saya sendirian di rumah, itu bahagia sekali. Kenapa? Adem telinganya. Loh katanya kalau mati sedih. Ya kalau mati jangan. Kalau 3 bulan nggak apa-apa. Jadi menarik bagi saya, menarik bagi saya. Buntu sekali dalam perkawinan saat-saat ini, di mana kita untuk apa? Mengambil jarak, tetapi untuk saling apa? Merindukan, merawat api sayang lagi. Betul ya? Saya tuh kalau nggak ada kamu tuh kok merasa jadi kehilangan ya? Itu dirasakan sekali oleh ayah saya. Setelah ayah saya kehilangan ibu, ayah saya selalu berkata apa kepada saya? Ibu ki ampe tenan. Saiki aku ki wis kon dindi ra ono sing nyediakno teh nas kita. Ombean mbokmu ki sing nang yen gawe nas kita wis paling enak tenan le. Dan bapak saya juga suka kopi mbokmu ki enak. Ya. Bapak selalu cerita akan apa keindahan dan kebaikan yang dia terima. He really miss her. Setelah ibu meninggal. Maka kalau di dalam perkawinan masalah tidak terselesaikan, akhirnya terlalu banyak kemarahan, kekecewaan yang ditumpuk, akhirnya dalam perkawinan kita membangun tembok. Bukan membangun jembatan, tapi tembok relasi. Artinya apa? Wes, terserah. Kowe arep ngopo wae terserah. Modar dhewe. Aku ra ngurus. Bahkan Bapak Ibu, lawan kata dari cinta bukan tidak cinta. Lawan dari kata cinta bukan benci. Lawan dari cinta adalah apa? Tidak peduli. Tidak peduli. Kalau Anda sudah bapak-bapak, Anda tidak pernah ditelepon oleh istri Anda, berarti istri Anda sudah tidak peduli pada Anda. Jadi kalau Anda masih ditelepon oleh istri Anda 5 menit sekali, haleluya. Dan saya bisa tahu, walaupun tidak ada video call, saya bisa tahu bapak ini ngomong dengan istrinya atau bukan. Selalu, lo wes ya. Kok ganti, lo wes ya. Dan ngomongnya pasti kenceng. Tapi kalau dengan teman wanitanya, halo, dan pergi dia menyelinap di bawah mereka. Saya tahu, dia sedang telepon dengan cem-cemannya. Tapi kalau bapak-bapak ditelepon langsung diam, dia sedang ditelepon oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, lihat di dalam perkawinan akhirnya banyak tembok-tembok penghalang. Paus Fransiskus dalam tulisannya Amoris Laetitia artikel 33, kenapa terjadi? Karena budaya sekarang adalah budaya individualis. Yang penting saya. Jadi perkawinan itu bahagia atau tidak ukurannya saya. Perkawinan itu berjalan baik atau tidak ukurannya saya dibahagiakan atau tidak. Kalau
selama saya masih bahagia, selama saya masih sukacita, selama saya senang, berarti perkawinan ini baik, diberkati Tuhan. Itu individualis. Dan apa ukurannya? Kenikmatan. Ya itu tiap detik saya senang, saya tenang, saya jangan diganggu, dah. Maka Bapak, Ibu yang terkasih, di dalam budaya individualis dan kenikmatan, lahir budaya apa? Budaya mudah menyerah. Mudah menyerah. Wes ra kuat aku, wes ra kuat aku. Cukup, cukup. Sudah. Saya kalau didatangi nama ibu-ibu, Romo, saya sudah tidak kuat, mau cerai. Tenang Bu. Saya langsung ke kamar. Kita ambil pisau. Ya Bu. Kenapa Romo? Bunuh. Oh gitu? Hanya kematian yang boleh memisah. Bunuh. Saya kan pernah cerita juga kalau suatu hari suami istri datang konsultasi Romo. Padahal saya udah mau ada acara setengah jam saja Romo. Kita ingin ngomong. Oke. Anda tahu apa yang terjadi? Mereka marah-marahan, dua-duanya ingin cerai. Suami istri ini 1,5 jam nggak bisa kuhentikan. Jadi dua-duanya, suaminya nafas, istrinya sikat. Istrinya tarik nafas, suaminya sikat. Jadi kalau suaminya ngomong, istri ini. Suaminya tarik nafas, sampai akhirnya Eko ini kesel juga. Meja ini saya pukul. Diam! Selesai! Keluar! Bubar! Keluar! Loh, pastor kok marah? Gimana gak marah? 1,5 jam aku kan merungok. Gimana ini Bu? Ya pastor kan gembala yang baik. Gembala yang baik Yesus, saya kurang baik. Lama-lama emosi saya. Lalu akhirnya saya tanya, Pak, Bapak ngerti gak apa yang Ibu omongin? Gak ngerti. Ibu ngerti gak yang Bapak omongin? Gak ngerti dong. Bapak gak ngerti, Ibu gak ngerti, saya ngerti. Lalu udah begini aja Pak, Bu, begini. Oke. Ibu nuntut cerai, Bapak menuntut cerai. Bapak merasa tinggal di rumah tidak nyaman, tidak sukacita. Ibu selalu menyalah-nyalahkan, melihat kesalahan Bapak, ngontrol terlalu kencang, terlalu keras. Bapak merasa di hadapan bukan istri, ini adalah Kapolda. Betul kan kadang-kadang ya. Dan istri Bapak, Anda merasa suami tidak bertanggung jawab, suami tidak tahu diri, sudah tinggal di rumah mama, masih malas, masih tidak mau kerja keras. Oke, Pak, betul, saya setuju, Bapak kurang tanggung jawab. Tapi kan cerai tidak boleh ya Pak. Tidak ada dalam gereja Katolik kata cerai. Pisah sementara saja. Maka Bapak pulang. Ingat, ambil koper. Sebentar, kopernya atas nama istri atau atas nama Bapak? Kalau atas nama istri, saya pinjemin koper saya. Pulang, baju Bapak, masukin koper, pergi dari rumah, terserah, tapi tidak ada cerai. Pergi dari rumah. Supaya Bapak bahagia, karena di rumah pun tidak sukacita, Ibu bahagia